Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Nah teman-teman, di video kali ini gua bakalan ngebahas salah satu laptop. Kata orang laptop ini tuh udah tua, tapi hype-nya itu sampai sekarang nggak habis-habis. Meskipun dia dirilis pada tahun 2020. Yap, MacBook Air M1. Laptop ini tuh memang udah tua ya, tapi performanya itu sampai sekarang masih gacor banget. Masih kelihatan elegan juga dan masih banyak yang nyari. Yang jadi pertanyaannya adalah, masih worth it gak sih laptop ini di tahun sekarang? Looks-nya itu masih kelihatan elegan, klasik, tapi banyak yang nyari. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, masih worth it gak sih dibeli di tahun sekarang? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Nah oke, pertama-tama yang bakalan gua bahas adalah di bagian desainnya dulu. Gak usah bohong dan gak usah diraguin lagi lah ya. Pertama-tama kalau kalian ngelihat ke bagian desain si MacBook ini, apa yang kalian lihat? Yap, desainnya itu benar-benar elegan, tipis, klasik. Looksnya itu kayak kantoran banget, kayak tipikal, kalau ini kan warna pink ya, jadi kayak cewek-cewek independent woman gitu. Karena dia ini bodinya terbuat dari full aluminium, kokoh tapi nggak berat. Lu angkat pakai satu tangan juga santai banget. Beratnya cuman 1,2 kiloan aja. Buat lo yang sering mobile, ini enak banget sih, nggak bikin pundak kita itu cenut-cenut. Di bagian keyboardnya juga dia udah smart keyboard ya, bukan pakai butterfly keyboard itu. Yang bikin kita kalau misalkan kita ngetik itu cenat-cenut. Touchpadnya juga dia gede parah, super responsif, dan honestly menurut gua ini salah satu touchpad terbaik di laptop manapun. Lo geser-geser, scroll, gestur, semua berasa mulus kayak jalan tol. Sekarang yang kedua, ke bagian layar yang super keren ini. Layarnya itu ketebalannya cuma 13,3 inci teman-teman. Super tipis, clean. Dia udah pakai retina display, resolusi tinggi, dan warnanya tuh mantep banget. Brightness tajam dan warnanya keluar banget. Buat lo yang kerja desain, nonton film, scroll TikTok, full screen, semuanya kelihatan cakep. Panelnya juga udah IPS, nggak OLED sih, tapi nggak kalah juga. Warnanya akurat, enak banget buat ngedit foto, video, atau sekedar nikmatin konten. Tapi yang menjadi daya kurangnya itu dia nggak touchscreen teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya, Apple itu pelit sama yang namanya touchscreenan. Nah ini bagian yang paling menarik sih. Yang ketiga di bagian performanya. Dia udah pakai chip M1. Pas pertama keluar tuh semua orang kayak, wah gila sih, Apple bikin chip sendiri. Dan ternyata emang gila, ini laptop nggak pakai kipas, tapi performanya bisa ngalahin banyak laptop dengan kipas yang berisik itu. Lo buka beberapa tab sekaligus, terus buka Spotify juga, ngedit foto, video 4K. Ini sama sekali nggak nge-lag teman-teman, nggak macet-macet juga. Pas booting masih mantap juga. Dan yang paling bikin gokil, karena dia ini nggak pakai kipas, jadi kalau misalkan kalian nyalain, dia sama sekali nggak ada suaranya, kayak senyap banget teman-teman. Terus sekarang kita ke bagian baterai. Jangan diraguin lagi, karena MacBook Air M1 ini tuh punya baterai yang tahan lama banget. Bayangin sama kalian, daya tahannya itu sampai 18 jam teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa chargeran kemana-mana. Dipakai nongkrong ini enak banget, dipakai ngedit di luar rumah enak banget, dipakai ngerjain kerjaan di cafe mantap juga. Tapi sayangnya seperti yang kita tahu, Apple tuh kayak nyuruh kita buat beli tambahan perangkat lain. Pertama, layarnya nggak bisa di-extend lebih dari satu monitor eksternal secara natif. Lo cuman bisa nyolok satu monitor eksternal aja. Kalau misalkan kalian butuh dua, butuh adapter khusus atau software tambahan. Sedikit ribet, apalagi buat yang kerja multi display. Dan terus satu lagi, nggak bisa upgrade RAM. Karena RAM-nya itu udah disolder. SSD-nya juga nggak bisa diganti. Jadi lo harus pilih dari awal, mau RAM 8GB atau 16GB. Dan yang terakhir, dia ini bener-bener pelit banget sama yang namanya port teman-teman. Jadi siap-siap aja kalau misalkan kalian mau mindahin file
kalian butuh banget yang namanya dongle tambahan. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertama, apakah worth it laptop ini di tahun sekarang? Jawabannya masih worth it. Karena dengan performa dan juga desain seperti ini, dia dijual dari harga 10 sampai 15 jutaan aja teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau beli bekas atau second, itu ada juga yang dijual di bawah 10 jutaan. Pinter-pinter kalian nyarinya lah. Oke, itu dia sekian dari gua pembahasan kali ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Menurut kalian worth it gak sih laptop ini dibeli di tahun sekarang? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget rekomendasi dan juga review laptop yang bakalan gua bahas. So, sekian dari gua, see you next time.